Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang kembali bersekutu dengan Grace Ministry Church di dalam ibadah online pada pagi hari yang cerah ini. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Dia, menyanyi, memuji, memuliakan Dia, berdoa, dan mendengarkan maksud dan kehendak-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, segala problem, masalah, sakit penyakit, beban hidup, dan khususnya untuk saudara saya yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan kembali bersukacita melayani, memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan saudara. Biarlah kita meletakkan semua problem, masalah, beban hidup itu di bawah kaki Tuhan, dan kita datang kepada Dia dengan penuh hormat, dengan tertib, namun sukacita, bahwa Dia datang ke dunia untuk menebus, menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Dia. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk terlebih dahulu bersaat teduh, sejenak memohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan di dalam mengikuti ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari dengan membuka kitab Mazmur dari Mazmur 104, Mazmur 100 ayat 4. Firman Tuhan katakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Kita awali pada online pada pagi hari ini dengan menyanyikan, menaikkan pujian, "Bila kulihat bintang gemerlapan." Kita tahu bahwa alam semesta ini begitu rapi, begitu teratur, begitu indah, begitu megah, begitu luar biasa. Tentu ada yang menciptakannya. Bunyi guru, halilintar, bunyi kuning gunung letus, ataupun gemercik air di dalam hutan, di dalam hujan yang gerimis, bergemericik. Kita merasakan betapa ciptaan Tuhan itu baik dan sempurna. Karena itu marilah kita naikkan pujian, "Bila kulihat bintang gemerlapan."
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di tengah-tengah kacau balaunya dunia pada saat ini, perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana, hidup mulai ada ketakutan, kecemasan, kegugupan, bahkan kekhawatiran. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam juru selamat kita tenang, aman, ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan dari Allah yang berdaulat. Bersama dengan juru selamat, hati kita tenang. Karena jaminan keselamatan anugerah hidup yang kekal di dalam Kristus itu adalah pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Tenanglah kini hatiku, sebab Tuhan memimpin langkahmu di setiap saat dan kerja. Tetap kurasakan tangannya yang luar biasa, melindungi, menjaga, memelihara. Mari kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa juga untuk pemberitaan firman yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Dan kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa, kita naikkan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami terima dari hari ke hari, bahkan sampai detik ini. Kami masih boleh menjalani hidup, kami boleh diberikan kesehatan, bahkan sekalipun beberapa di antara kami ada yang terbaring lemah, sakit, Engkau masih memperkenankan kami untuk datang kepadamu dalam ibadah online yang sederhana ini. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Terlebih lagi iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang masih Tuhan berikan. Masih Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan untuk setia mengikut Tuhan. Semuanya itu bukan karena apapun kebaikan dari kami, kesalahan kami, tapi hanya semata-mata karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasa Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengingat dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani yang kami terima. Berkat-berkat makanan, keuangan, kesehatan, bahkan berkat-berkat hikmat yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa melangkah supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Pada pagi hari ini kami sadar datang di hadapan-Mu di tempat yang maha kudus, dengan segala keberadaan kami, dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami semuanya terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa pelanggaran kami yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mengaku bersalah bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, hati, kehendak, kata-kata, sikap, motivasi, dan begitu banyak dosa-dosa kami yang tidak kami sadari, bahkan yang seringkali kami anggap sebagai sepele. Bapa, kami mohon ampun atas semuanya itu. Dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami untuk bisa melakukan ibadah online yang sederhana ini dengan penuh hikmat, penuh hormat, dan tertib namun sukacita. Bapa yang di surga, kami bersukacita pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, baik kami yang mendengar, terutama hamba-Mu yang telah mempersiapkan dan siap untuk memberitakannya. Kiranya Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tumbuh berbuah lebat, manis, dan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu di segala aspek, dimanapun Tuhan panggil kami, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, di dalam pekerjaan, di dalam studi, semuanya untuk memuliakan-Mu. Kami mohon Kau berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkannya, tambahi, ubahi, kurangi, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Pimpin dia dalam berkata-kata, singkirkan segala ego, dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman pada pagi hari ini. Hamba mohon berkat-Mu khususnya untuk suara dan kondisi yang kurang
fit. Biarlah Tuhan buat segar. Dan hamba-Mu boleh lancar, baik dan benar, memberitakan firman kebenaran. Kami mohon berkatilah seluruh jemaat yang mendengarnya, baik yang mendengarnya secara langsung maupun siaran ulang melalui YouTube. Berkati sedemikian rupa sehingga nama-Mu sendiri dipermuliakan. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk peralatan yang kami pakai, koneksi wifi, laptop, handphone, iPad, mixer, mic, semuanya ya Tuhan. Biarlah boleh bekerja dengan maksimal untuk kemuliaan-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berilah kami hati yang murni, sikap yang benar dalam memberikan persembahan. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan kami, dan Engkau berkati jemaat-Mu baik yang memberi maupun yang belum memberi. Dan terutama untuk tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah ya Tuhan, semuanya boleh dipakai untuk memuliakan-Mu, untuk pelayanan misi, pekabaran Injil, untuk menolong jemaat-Mu yang masih berkekurangan. Dan biarlah semua dari persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan-Mu. Singkirkan segala tangan-tangan kotor yang hendak mengelola dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah. Kuduskan sedemikian rupa, sebab Engkau kudus. Bapa di surga, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami mengingat ada begitu banyak kekacauan di muka bumi ini. Perang merajalela, Rusia dan Ukraina belum selesai. Kini Iran dan Israel. Bapa, biarlah kondisi perang tidak membawa kami ke dalam hidup yang penuh kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Tapi biarlah melalui perang ini Kau nyatakan kebenaran dan keadilan-Mu sedemikian rupa sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, umat-umat pilihan yang terdampak korban dari perang ini. Biarlah Kau tetap memberkati, melimpahkan rahmat-Mu atas mereka. Dan pakai kami yang Kau berkati secara berlebih. Dan mempunyai akses untuk membantu. Biarlah kami membantu sesama kami. Bahkan melalui peristiwa perang ini, Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga banyak jiwa dipertobatkan, percaya Yesus, dan peroleh anugerah keselamatan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, dimanapun di seluruh muka bumi ini, yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja sedemikian rupa memberkati kami, sehingga firman yang diberitakan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, meninggikan salib Kristus, menelanjangi, menegur dosa-dosa kami, dan mengarahkan kami dalam pertobatan. Demikian juga untuk gereja-gereja-Mu dimanapun yang berada saat ini, khususnya untuk gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman yang kekurangan, yang minus. Bapa, kami berdoa untuk kecukupan mereka. Tuhan sendiri yang menjaga, mencukupkan, dan memelihara hidup mereka, keluarga besar mereka. Dan Roh Tuhan
membuat mereka semakin giat, semakin berkobar-kobar, semakin setia melayani Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus titipkan kesejahteraan, kesentosaan, keamanan, kedamaian bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu begitu banyak tangan-tangan kotor yang memerintah di negeri ini dengan jiwa dan motivasi yang korup. Bapa, biarlah keadilan ditegakkan, Kau nyatakan, dan mempertobatkan mereka. Korupsi yang begitu luar biasa, yang telah menyengsarakan rakyat, yang seharusnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Bapa, pertobatkanlah mereka dan mengembalikan uang hasil korupsi itu untuk kemakmuran rakyat. Para petani, para nelayan, para buruh, para guru, pegawai negeri, dan rakyat kecil lainnya. Biarlah kami secara merata menikmati kesejahteraan di negara kami. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan pemerintahan yang terkecil di mana kami tinggal. Tuhan berkati sedemikian rupa untuk bekerja takut akan Tuhan dan memikirkan, menomorsatukan kesejahteraan rakyat. Berikan hikmat sedemikian rupa apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan, sehingga pembangunan boleh berlangsung yang lancar. Kami tidak lupa berdoa untuk para konglomerat yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya dan merugikan, menyengsarakan rakyat banyak. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau pertobatkan mereka, dan Kau pakai kami anak-anak-Mu yang punya akses ke sana, berhubungan dengan mereka, untuk menyatakan Injil, kebenaran firman Tuhan, bahwa tanpa juru selamat mereka akan binasa dengan cara hidup mereka yang sia-sia. Dan biarlah mereka dipertobatkan dan mengembalikan uangnya untuk pembangunan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami dalam memerintah, roh yang takut akan Tuhan saat menyelewengkan jabatan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit, penyakit, terbaring lemah di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah, baik itu sakit jasmani maupun rohani. Di dalam nama Yesus, kiranya belas kasihan Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan, menghiburkan, memberikan harapan baru, bahkan memberikan iman yang teguh kepada mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan memakai kesehatan mereka untuk memuliakan Tuhan di segala aspek. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami keterpurukan, baik itu ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan yang habis-habisan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bapa, kami mohon belas kasihan, jamah mereka, pakai kami yang berlebihan untuk membantu mereka, menolong mereka, untuk mengingatkan bahwa kasih Tuhan masih berlangsung, masih berlaku atas mereka, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan iman, kelesuan iman, karena berbagai macam masalah dan beban hidup, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari persekutuan, ingin undur dari pelayanan,
bahkan ingin meninggalkan Tuhan. Dan mohon Roh Kudus pada pagi hari merampas mereka dari setan, dari bujuk rayu si jahat. Bahkan mengaruniakan iman yang sejati, selfish faith kepada mereka. Dan meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk beberapa jemaat-Mu di dalam kondisi mereka, apapun yang mereka hadapi. Untuk Bapak Novi yang masih terus bekerja di luar negeri, kami mohon kemurahan Tuhan untuk terus memberkati, menolong dia, memberikan iman yang teguh, semangat walaupun jauh dari istri dan anaknya. Kasih Tuhan sungguh nyata. Juga kami berdoa untuk anaknya Theo dalam studinya di Korea. Tuhan terus membimbing iman anak ini, menjaga anak ini, memberkati studinya. Apapun yang dia lakukan, bela dia selalu ingat bertolong campur tangan Tuhan. Juga kami berdoa untuk istrinya, bela Tuhan berikan iman yang teguh, sukacita. Kami berdoa untuk Bapak Rudi yang terus berharap belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk studi anaknya di ITS. Tuhan berkati dan penuhi segala kebutuhannya dan cukupkan. Biarlah melalui studi di ITS ini imannya boleh dibangun, boleh makin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati pekerjaan Pak Rudi, mengingat bahwa semuanya itu pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Juga akan menitipkan kesehatan saudara Geki di tengah-tengah usianya yang sudah lanjut. Tuhan tetap berikan kesegaran, kesehatan, dan semangat berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk menyatakan kasih-Mu. Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami semuanya ada dalam kendali-Mu, ada dalam kontrol-Mu. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ini kami ya Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami boleh melangkah diberikan kesempatan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung, mengerjakan misi. Jangan biarkan kami terpuruk dalam keputusasaan kami. Tapi kami dibuat giat sedemikian rupa untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa secara khusus untuk saudara Leo di Sumba yang membuka pelayanan pendidikan. Tuhan berkatikan, berikan kesehatan, sukacita, bahkan roh yang giat meluap-liat. Demikian juga untuk saudara berkat. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Di Jalanku Diiring. Kita selalu ingat bahwa setiap langkah kita Tuhan tahu. Dan kemanapun kita mengarah, biarlah hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak dalam pimpinannya, bukan dengan hikmat akal budi kita memaksakan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan menghayati setiap liriknya. Di jalanku diiringi.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kebinasaan bagi yang hanya mengucap Injil dan menolaknya. Diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 4-8. Ibrani 6 ayat 4-8. Kebinasaan bagi yang hanya mengucap Injil dan menolaknya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengucap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang terakhir dengan pembakaran. Firman Tuhan pada pagi hari ini begitu mengerikan ya. Kita perhatikan firman Tuhan katakan, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara yang kasih Tuhan, John Owen mengatakan, there is no death like the death of those who have tasted the sweetness of the gospel and yet turn away. They die with eyes open to the light they once refused. Tidak ada kematian yang lebih tragis daripada mereka yang telah mengucap manisnya Injil lalu berpaling. Mereka mati dengan mata terbuka terhadap terang yang dulu mereka tolak. Sesuai dengan kasih Tuhan, orang yang paling malang di dunia ini adalah mereka yang pernah mengucap yang bernilai kekalan dan membuangnya. Orang yang demikian bodohnya luar biasa. Hanya demi yang fana, yang sementara, tetapi membuang yang bernilai kekekalan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan akan satu kenyataan yang sangat serius dan mengerikan. Bahwa ada orang-orang yang pernah mengucap kebaikan Injil, melihat terang Kristus, dan bahkan mengalami pekerjaan Roh Kudus secara eksternal, namun akhirnya menolaknya. Kita fokus kepada mereka yang pernah mengucap, merasakan, atau kalau bahasa Surabaya, nyicipi Injil. Injil ini bernilai kekekalan. Injil itu bernilai kekekalan, yang membawa orang berdosa kepada juru selamat dan beroleh anugerah keselamatan. Injil itu jauh lebih bernilai dari harta benda apapun yang ada di muka bumi, yang ada di dunia ini. Maka itulah yang seharusnya kita prioritaskan di dalam hidup ini. Itulah yang seharusnya kita kejar untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Sebab kita tidak tahu akan sampai kapan hidup di dunia ini. Kemah kita di muka bumi ini dibongkar oleh Tuhan. Mungkin sebentar lagi bisa, mungkin nanti malam pada saat kita istirahat. Bisa juga pada saat kita usia 100 tahun berhidup. Tapi kapanpun itu adalah sementara. Dan itu harusnya menjadi perhatian kita, prioritas kita, untuk menomorsatukan Tuhan
sekutu menomorsatukan, memprioritaskan juru selamat, untuk memprioritaskan Injil yang bernilai kekal, yang membawa kita beranugerah hidup yang kekal. Firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara menolak keselamatan saat ini? Siapapun saudara, tidak peduli apapun jabatan saudara, betapapun tingginya jabatan saudara membutuhkan Yesus, saudara membutuhkan juru selamat, atau saudara binasa tanpa juru selamat. Apapun yang saudara raih saat ini, kekayaan, harta, jabatan, kedudukan, itu sementara. Pernahkah saudara merenungkan berapa lama lagi saudara hidup di dunia ini? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun, itu pun sementara. Tetapi kehidupan setelah itu adalah kekal. Hanya saja masalahnya, saudara akan berada di dalam kekalan di mana? Di tempatnya yang Maha Kudus, di sorga di dalam kemuliaannya, ataukah di neraka, di dalam murkanya, di dalam kekekalan. Dan sekali lagi, apakah saudara menolak keselamatan saat ini? Dan alternatifnya adalah kebinasaan di dalam kekekalan. Pikirkan, renungkan, kemana arah hidup saudara melangkah saat ini? Di dalam juru selamat atau di luar juru selamat, bahkan tanpa juru selamat. Mengecap Injil tetapi tidak menelannya. Jadi kalau orang menikmati seperti madu gitu ya, hanya sekedar menikmati, mengecap, oh manis, enak, tetapi kemudian membuangnya, tidak menelannya. Penulis berani menggambarkan kondisi rohani seperti ini sebagai kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan tentang orang-orang dunia yang tidak pernah mendengar Injil. Tapi ini adalah mereka yang sudah duduk di gereja, membaca firman Tuhan, dan bahkan mengikuti pelayanan, tetapi hanya mengecapnya saja, tidak menelannya, hanya ngicipi, terasa enaknya Injil, namun kemudian bahasa Jawanya itu melepehnya. Jonathan Edwards mengatakan, the demand in hell will give the world to have the opportunity once more to hear the gospel they desire. Orang-orang yang binasa di neraka akan rela memberikan segalanya untuk sekali lagi mendengarkan Injil yang dulu mereka hina. Dipertegas lagi oleh Calvin. There is a great difference between being illuminated for a time and being truly regenerated by the Spirit of God. Ada perbedaan yang besar antara diterangi untuk sementara waktu dan benar-benar dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Mereka mengalami
pencahayaan sementara, terang yang sementara, tetapi bukan kelahiran baru. Pencahayaan itu bersifat eksternal, tetapi sinar matahari yang menyentuh kulit, tapi tidak mengubah hati mereka. Maka respon pertama kali saat kita mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan adalah taat, tunduk, patuh. Sekalipun itu tidak masuk akal, logika hati dan pikiran kita harus tunduk pada firman Tuhan. Kita harus taat sampai saatnya waktu Tuhan membuat kita mengerti. Dan lebih enak tunduk daripada berontak kepada firman Tuhan atau mencari-cari kesalahan firman Tuhan, karena akan dapat yang salah dan itu akan merugikan diri saudara sendiri. Mereka yang murtad, mereka bukan domba, mereka hanyalah kambing. Mereka hanya kelihatan dulunya melayani, dulunya taat, dulunya patuh kepada firman Tuhan. Tapi sebenarnya dari dulu dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi kalau sungguh-sungguh mencari kebenaran, Roh Kudus akan bukakan, singkapkan supaya mengerti dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan orang yang berasal dari kebenaran, dia pasti akan cinta kebenaran dan membela kebenaran. Dan sungguh-sungguh mencari kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Tapi orang yang bukan dari kebenaran, dia tidak akan mencari-cari kebenaran. Dia tidak akan berkorban demi kebenaran. Dia tidak sungguh-sungguh mencintai kebenaran. Orang-orang yang murtad itu sekali lagi sudah dekat dengan kutuk dan berakhir kelak dengan pembakaran, yaitu dalam neraka di dalam kekekalan. Kalau saudara ingin tahu bagaimana neraka, saudara lihat knalpot sepeda motor yang menyala. Letakkan jari saudara, tidak usah lama, 1 menit di dalam knalpot itu. Apa yang saudara rasakan? Dan ini renungkan, tanpa juru selamat atau bahkan melecehkan Injil, melecehkan juru selamat, menolak juru selamat. Di dalam neraka itu kekal, saudara. Karena itu ambillah keputusan sebelum segala sesuatunya terlambat. Mengecap Injil, lantas mereka murtad. Jadi ini bukan berbicara tentang mereka yang belum pernah mengenal Injil sama sekali. Ini berbicara tentang mereka yang pernah tahu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Bahwa untuk sampai kepada Bapa di surga hanya melalui juru selamat. Tetapi kemudian murtad. Tidak mungkin diperbarui lagi. Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina mereka di muka umum. Dan menghina Tuhan di muka umum. Mereka menolak dan mengolok-olok salib Kristus. Ibrani 6 ayat 6. Dan yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi di sini jelas, penolakan ini bukan sekedar kelemahan manusiawi, melainkan penolakan yang secara sadar tentang
menolak terhadap terang Injil. Bahkan mereka menghina Kristus. Dalam bahasa Yunani adalah paradeigmatisontas. Paradeigmatisontas. Mempermalukan atau mengejek Kristus secara terang-terangan di depan publik. Jadi ini adalah sikap yang sangat kurang ajar kepada pencipta dan juru selamat. Jonathan Edwards di dalam khotbahnya yang mengguncang Sinners in the Hands of an Angry God menegaskan, there is nothing that keeps weak men at any one moment out of hell but the mere pleasure of God. Mereka yang telah mendengar Injil dan tetap mengejeknya sedang bergantung di atas neraka hanya dengan seutas benang belas kasihan Tuhan yang bisa putus kapan saja. Dilanjutkan dengan Spurgeon, Charles Spurgeon. A man who has once heard the gospel and then returns to his sin is like a dog returning to his vomit. He sins against light and against love. Orang yang telah mendengar Injil lalu kembali pada dosanya seperti anjing yang kembali pada muntahannya. Ia berdosa terhadap terang dan terhadap kasih. Kita melihat di ayat selanjutnya, berkat dan akhir pembakaran. Itu ibarat menghisap air hujan. Tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Waspadalah. Jika saudara terus-menerus menolak Injil, bahkan secara sengaja melecehkan Injil, mengolok-olok juru selamat, saudara sudah dekat pada kutub yang akan berakhir dengan pembakaran di neraka dalam kekalan. Yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna menerima berkat dari Tuhan. Tetapi yang menghasilkan semak duri dan rumput duri berakhir di dalam pembakaran. Jadi mereka tidak hanya mengabaikan keselamatan, tetapi juga mengolok-olok anugerah yang telah diberitakan kepada mereka. Saudara bisa melihat di YouTube, TikTok, orang-orang yang murtad lalu mengolok-olok juru selamat dengan cara yang begitu luar biasa kurang ajar. Dan itu dijadikan bahan lelucon dan bahan candaan yang sama sekali tidak pantas dan tidak sepatutnya untuk dilakukan. Mereka tidak sadar betapa moronnya diri mereka. Menolak jaminan pasti keselamatan di dalam Yesus. Tapi mereka yang tidak ada jaminan selamat, mereka terima. Mereka menerima yang tidak ada jaminan sama sekali keselamatan. Dirinya sendiri tidak yakin selamat, malah mengajak orang yang sudah punya juru selamat dan punya keselamatan, jaminan pasti keselamatan dalam Kristus. Dan bodohnya yang mau ikut saja itu demi apapun. Apakah demi pasangan, apakah demi jabatan, apakah demi kedudukan, demi kekayaan, harta, dan sebagainya. Karena murka Allah menyala atas dirinya yang menolak juru selamat dan karya agungnya di kayu salib.
Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa bagi mereka tidak ada lagi pengharapan akan pertobatan, melainkan hanya menanti hukuman yang kekal. Murka Allah atau pembakaran di dalam api kekal di neraka tanpa juru selamat. Jadi siapapun saudara yang mungkin terlintas ingin meninggalkan juru selamat, ingin meninggalkan Yesus, pikirkan kembali. Kemana arah hidup saudara di dalam kekalahan melangkah? Firman Tuhan katakan, tanah yang tidak berbuah akan dikutuk. Jadi penulis Ibrani menggunakan gambaran agraris. Tanah yang menyerap hujan, tetapi menghasilkan semak duri akan dikutuk. Jadi ini menyatakan bahwa tanggung jawab semakin besar bagi mereka yang telah banyak menerima pengajaran Injil. Tanah yang sering disiram namun tidak menghasilkan buah adalah tanah yang tidak berguna, bahkan berbahaya. Herman Bavinck menulis, Common grace may restrain sin, but it does not regenerate. The light of gospel becomes judgment to those who remain in darkness. Jadi waspada saat saudara hanya terpesona oleh karunia karena anugerah umum. Oh, aku kelihatan diberkati sekarang. Oh, aku kan sedang jaya-jayanya. Oh, aku akan diberikan kedudukan dan sebagainya. Tetapi terang Injil itu datang untuk menghakimi kepada mereka yang menolaknya. Kita akan melihat hukuman kekal yang adil. Kita sering berbicara kasih Allah. Tetapi kasih tidak bisa dipisahkan dari kekudusan dan keadilan Allah. Tidak mungkin saling kontradiksi, tidak mungkin bertabrakan. Lorin Bednar dengan tegas mengatakan, the gospel is a savior of life unto life or death unto death. It never returns void. It either saves or condemns. Injil yang ditolak bukan menjadi angin lalu, tetapi menjadi dasar penghukuman. Saudara menolak juru selamat, saudara akan binasa di dalam kekalahan tanpa juru selamat. Saudara harus menanggung sendiri dosa-dosa saudara dari lahir sampai mati. Dan ingat, dia maha adil. Kalau dia maha adil itu berarti satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Jadi jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap saudara akan masuk dalam surganya yang maha kudus dengan bekal kain bekas cemar perempuan, segala kesalahan dan perbuatan baik saudara. Hanya iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara akan sampai kepada Bapa. Saudara menolak Juru Selamat, saudara akan binasa dalam kekalahan tanpa Juru Selamat. Saudara punya Juru Selamat, saudara pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan sendiri, karena Juru Selamat sendiri yang menjaminnya. Juru Selamat untuk orang yang selamat, bukan untuk orang yang binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pada pagi hari mendengarkan panggilan untuk bertobat dan tunduk pada anugerah. Louis Berkhoff mengatakan, there is no neutral ground. The gospel either softens or hardens the heart.
Tidak ada tempat yang netral. Injil bisa melembutkan atau mengeraskan hati. Tapi saudara mempunyai tanggung jawab saat Injil itu diberitakan. Saudara tunduk, taat, patuh, ataukah saudara menolaknya. Dan konsekuensinya adalah maut, binasa. Hukuman yang mengerikan adalah ketika Allah membiarkan begitu saja kita berjalan menuju kebinasaan. Membiarkan apapun yang kita pilih, membiarkan apapun yang kita putuskan, yang kita jalani, membiarkan bagaimanapun tingkah laku hidup kita sehari-hari. Seperti saudara membiarkan anak tetangga yang nakal, tidak mengajarnya, tidak menghukumnya, karena mereka hanya anak tetangga dan bukan anak kandung, bukan anak sendiri yang dikasihi. Tapi kalau saudara percaya, bahkan melayani Tuhan dan mengalami hidup yang luar biasa sulit, saudara diproses, saudara dihajar, bersyukurlah. Karena saudara adalah anak adopsi Tuhan. Yang dikasih, yang dicinta, yang dibentuk sedemikian rupa, diproses. Dan percayalah, segala sesuatu dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita tidak mengetahui apa kebaikannya bagi kita saat ini. Tapi percayalah janji Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini saudara mendengar suaranya. Jangan keraskan hati. Injil bukan sesuatu yang boleh dipermainkan, dijadikan bahan candaan, olok-olokan, atau diejek. Injil itu bernilai kekal. Lebih mahal dari harta yang paling mahal di dunia ini. Dan penundaan adalah penolakan. Penolakan adalah penghinaan kepada salib Kristus. John Owen menegaskan, to trample underfoot the blood of the covenant is to despise that which alone can save. Menginjak-injak darah perjanjian berarti meremehkan satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan saudara. Sekali lagi, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, jika mereka murtad tidak mungkin dibaharui lagi. John Owen dalam komentarnya atas Ibrani 6, this is not a description of true regenerate believers losing salvation, but of those who had external experiences and yet willfully rejected the truth, whose hardness becomes irreversible. Jadi ini bukanlah gambaran tentang orang percaya sejati yang telah dilahirbarukan kembali, yang kehilangan keselamatan. Tetapi tentang mereka yang memiliki pengalaman eksternal, namun dengan sengaja menolak kebenaran, yang keras, yang kekerasan hatinya menjadi tidak dapat diubah lagi. Saudara yang telah meninggalkan iman kepada Kristus, saya akan merasakan betapa ruginya saudara menolak anugerah keselamatan hidup kau dalam Yesus. Jangan berhenti hanya sekedar ngicipi manisnya Injil yang bernilai kekalan, tetapi telanlah Injil salib Kristus. Percayalah kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jangan pernah menghina, membuang, mengejek, mengolok-olokkan kebaikan Allah, bahkan pribadi Allah itu sendiri yang agung dan maha kasih. Jangan ikut-ikutan orang lain melepeh, membuang Injil yang sudah dikecamnya. Karena konsekuensinya adalah binasa di dalam kekalahan tanpa Juru Selamat. Waspadalah, jangan permainkan anugerah Tuhan.
Apakah engkau hanya mengecap Injil tanpa mengenalnya? Apakah engkau terus datang ke gereja tetapi hatimu menjauh dari Kristus? Injil bukan sekedar informasi yang hanya didengar. Injil adalah undangan keselamatan yang begitu mendesak. Dan bagi yang menolaknya, tak ada harapan kedua. Karena kita merespon Injil dengan ketakutan yang kudus. Karena kita berurusan dengan Tuhan yang Maha Kudus, dengan Allah yang Maha Kudus. Ibrani 12 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa hati. Apakah aku sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau hanya formalitas, rutinitas, terbiasa dengan kekristenan dan sebagainya? Apa motivasiku melayani Tuhan, ikut Tuhan? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya? Atau sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Jangan tunda datang kepada Juru Selamat. Injil tidak menjanjikan hari esok. Percayalah sekarang juga kepada Yesus. Hidupkan iman saudara. Bahwa pertobatan nyata akan terlihat dalam kehidupan yang bertumbuh dan taat. Calvin mengatakan, when men have once turned away from the gospel, they are more blinded than before. Ketika seseorang telah berpaling dari Injil, ia menjadi lebih buta dari sebelumnya. Terimalah Injil salib Kristus dengan hati yang tunduk, taat, patuh, dan sukacita. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara sekarang juga, atau engkau akan binasa di dalam kekekalan tanpa Juru Selamat. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Injil salib Kristus bukanlah untuk diejek, dipermainkan, diolok-olok. Tetapi terang Injil itu membawa kami kepada anugerah hidup kekal. Bapa, ampuni kami jika kami tidak menyadari kebaikan, kemurahan, belas kasihan-Mu. Atau bahkan kami sering melewatkan begitu saja kemurahan-Mu. Mulai dari kami lahir sampai detik ini. Ampuni kami. Kami mau bertobat. Kami menyerahkan hati kami, kehendak kami. Kami mau Roh Kudus bertahta di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memuliakan Tuhan, memberkati kami, menguduskan kami setiap langkah kami. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam usaha, di dalam studi, dalam aktivitas kami mau memuliakan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, seutuhnya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ini kami yang berdosa ya Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menarik kami, mengaburkan kami pada anugerah keselamatan hidup kekal. Daya pikat dunia begitu luar biasa hebatnya. Pekerjaan, karir,
harta benda, kekayaan, pasangan hidup, anak-anak, bahkan semuanya boleh bisa menjadi berhala bagi kami, yang membuat kami makin jauh kepadamu. Dekatkan kami pada Kristus, pada kaki salib Kristus, makin dekat. Bahkan makin lapar dan haus akan kebenaran. Kami diubahkan, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang rendah hati. Kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan, makin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami bersama. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita ikuti. Biarlah kita mulai sekarang berkomitmen untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Mari kita saatnya mempersiapkan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pujian Tuhan Allah hadir. Amsal 3 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita dengarkan pujian Tuhan Allah hadir.
yang dikasihi Tuhan, Injil salib Kristus akan membawa kita pada jalan untuk beroleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Injil bukan untuk bahan candaan, bukan untuk lelucon, ataupun dibuang dengan sia-sia, karena risikonya adalah binasa di dalam kekekalan. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan mulai menyerahkan diri untuk dipakai Dia sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita jalani hidup kita hari lepas hari ke depan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam studi, di dalam segala aktivitas kita, selalu mengingat kemurahan Tuhan, selalu mengarahkannya untuk memuliakan Dia dan melakukannya demi kemuliaannya. Kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini. Mari kita naikkan doksologi, kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal, tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Mari kita pujikan doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman sekali lagi untuk STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam setiap hari Selasa dan Kamis jam 19 waktu Indonesia bagian Barat sudah berlangsung ya, untuk mata kuliah etika Kristen dan misiologi. Tapi untuk saudara yang mau ikut tetap masih dibuka kesempatan untuk daftar di nomor handphone yang sudah tertera di layar, ataupun saudara yang mau menjadi pendengar, saudara bisa mengajak bersama-sama, baik itu kelompok persekutuan doa saudara, kelompok sel saudara, ataupun teman-teman orang yang saudara kasih, untuk bersama-sama belajar diperlengkapi dengan terang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang etika Kristen itu hari Selasa, ataupun misiologi hari Kamis jam 7. Dan bagi saudara yang mau join ataupun berpartisipasi dalam pelayanan misi, pekabaran Injil, pemuritan, seminar, KKR, khususnya yang di pedesaan dan pedalaman, mari kita bersama-sama melakukan pelayanan bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar, dan mari kita bersama-sama dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya, total memuliakan Tuhan. Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, biarlah ini kesempatan bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Itu saja pengumumannya. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.